Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Supriyadi dari Unit Kerja SMK Negeri 2 Subang, Jalan Piretandean, kilometer 5, Kelurahan Dangder, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya mengampu mata pelajaran Teknik Permesinan Bubut di kelas 11 TPM atau Teknik Permesinan. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Angkatan ke-3 tahun 2024 di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan, silakan untuk kelas. Siap. Duduk, siap, gerak. Lapor kelas 11 TPMC siap melaksanakan pembelajaran. Laksanakan. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ke materi, saya seperti biasa akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Auja. Cepat. Saroji. Siap, ya Pak. Cukup 3? Cukup Pak. Halo. Hai. Halo, hai. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa di SMK Negeri 2 Subang ini, ya. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk supaya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kita wajib meningkatkan ibadah, khususnya adalah ibadah sholat. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, jangan tinggalkan sholat, Di saya barusan mengecek ada yang masih BM, metode diskusi, ya, ceramah, dan kemudian praktek, dan kemudian mengevaluasi, ya. Diharapkan kalian menguasai materi parameter pemotongan dan dapat mengimplementasikan di saat kalian praktek pengoperasian mesin bubut, membuat benda kerja bertingkat, ya. Itu yang diharapkan. Nah, kemudian kalian setelah memahami ini, kalian nanti akan menguasai materi komputer, bisa diterapkan di dunia industri. Ya, itu patut diterapkan di dunia, misalkan praktek di bengkel membuat proses komputer. Kemudian efektif apa? Sikap bagaimana? Mentaati sesuai dengan proses prosedur yang ada pada job sheet saat melakukan proses pembuatan. Ya, jelas ya? Jelas? Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya, apa sih parameter pemotongan? Ada yang bisa jawab? Apa itu parameter pemotongan? Ya, ada yang bisa jawab? Apa parameter pemotongan? Siap. Ya. Jadi jawab. Ya, bagus. Pemotongan adalah untuk menemukan kecepatan spindle.
menentukan kecepatan spindle. Bagus. Ada lagi yang lain? Apa itu parameter pemotongan? Tadi udah. Di sini tayang video untuk supaya kalian bisa menjawab pertanyaan dasar tadi. Nah, kalian sudah melihat tayangan video ya yang tadi pertanyaan mendasar. Sekarang kalian berkelompok untuk menyusun sebuah proyek ya yang nanti kalian akan terapkan dalam proses pembuatan. Ada kesulitan? Oke, sekarang kalian silakan untuk menyusun jadwal ya, menyusun jadwal sebuah proyek, menyusun atau nanti menentukan jadwal proyeknya. Silakan. Sudah silakan. Oke, sekarang kita melakukan sebuah proyeknya ya. Untuk itu, untuk kelompok 1, 2, dan 3 kita akan ke WR untuk melakukan sebuah proyek yang sesuai dengan yang tertera di downstream ya. Langkah-langkahnya yang setelah kalian diskusikan dan kalian sudah buat jadwalnya. Dan kemudian untuk kelompok 3, 4, dan 4, 5, 6 itu selesaikan dulu dan diskusikan dulu untuk sebuah proyeknya. Nanti setelah itu kita bergiliran seperti itu. Proyek yang sudah kalian diskusikan, rancang di LKPD ya. Tapi saya mengingatkan kepada kalian, yang pertama adalah keselamatan kerja ya. Keselamatan kerjanya harus betul-betul diperhatikan. Pertama adalah perlengkapannya, APD-nya harus selalu digunakan. Jangan sampai tidak. Selanjutnya, kalian juga harus menjaga keselamatan. Pertama, keselamatan manpower, keselamatan kalian. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya itu APD, sekali lagi APD digunakan. Selanjutnya, namanya terlalu panjang, kita kembali. Turun C. Lihat di job sheet-nya. Bagian pahat itu seberapa dari permukaan.
Untuk pemasangan pagar itu sebesar 2 kali lebar pakarnya, bisa diperluas dari luasnya. Di sini kurangannya. Nah, ini ya, ini belakang dan ini maksud. Oke. Nah, belakang kunci. Itu penguncian untuk pahat berapa kekuatannya, tekanannya 100. Torsinya berapa torsinya? 100 ya. Oke. Maaf, ini kamu pemasangan dengan kerja baru satu maksudnya satu maksudnya ini dinyatakan dulu nanti yang bawa ya ini itu yang bawa itu ya diangkat. Jalan ya. Mana pemakanannya? Mana pemakanannya? Ulangi dari awal. Coba. Jarak sejauh. Kemudian berapa pemakanan miliknya sesuai dengan perhitungan parameter pemakanannya. Ini berbaris. Kena kegiatan. Praktek sudah selesai. Siap, gerak. Buat 3 jam, tangan kanan gerak. Tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah melakukan kegiatan praktek ya, melaksanakan pembuatan proyek ya, yaitu bubut bertingkat yang dimana tadi saya lihat alhamdulillah setidaknya berjalan dengan lancar ya, walaupun ada sedikit kekurangan-kekurangan, terutama adalah bagian-bagian kalian menggunakan atau yang namanya itu job sheet-nya atau langkah kerjanya. Nah, dengan hal itu kalian merasa ada kesulitan? Siap. Yakin ada kesulitan enggak? Siap. Oke, mungkin ada yang mau sampaikan kalian permasalahan kalian di mana? Ada? Siap. Izin jawab Pak. Ya. Siap, tadi mungkin kendalanya ketika mesin agak trouble sedikit, tidak bisa menyala dikarenakan mesin ini masih dalam keadaan hidup, jadi tadi bisa dihidupkan lagi. Oke, pembuatan aman? Maka dari itu setelah ini kalian membuat laporan di LKPD langkah-langkah kalian membuat proyek. Bagaimana tahapan-tahapannya sehingga kalian menjadi benda bubut bertingkat, ya, bubut bertingkat. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya kalian buat nanti di
kelas dipresentasikan. Ya, jelas kan? Ya. Itu aja. Mari kita kelas kembali. Siap, gerak, balikan lagi, gerak. Ya, kita masuk lagi untuk evaluasi dan menganalisis hasil proyeknya saat kalian tadi melakukan proses pembuatan. Jadi untuk bertindak ke sebelah sana, silakan kalian intinya mencari pasangan. Sama temannya. Biasa kalian kejar ya, pundak teman kalian seenak mungkin, jangan sampai kalian sekencang-kencangnya ya, seenak mungkin. Oke, jangan rintik-rintik ya, silakan. Supaya enak, lelah kita supaya nah, selanjutnya hujan angin, silakan dari angin ya. Hujan angin ya. Topan. Kemudian kalau seandainya angin topan ininya tidak ya. Angin topan ya. Silakan. Sampai betul-betul enak. Sampai betul-betul baik. Iya. Jangan terlalu masih belum diputar-putar. Ya. Oke, selanjutnya berbalik arah. Oke, berbalik arah. Hujan rintik-rintik lagi. Nikmati tangan teman kalian, ibaratnya tangan teman kalian sangat nikmat sekali. Kemudian hujan angin, ya. Kemudian apa lagi? Putih beliung, silakan kepalanya. Jadi bisa tidak? Ya, sampai ke belakang kalian. Duduk kembali. Sebelumnya izinkan kami berempat di sini untuk mempresentasikan hasil kegiatan proses pembubutan praktek pembubutan ketika yang kami lakukan di bengkel tadi. Kami sini akan menjelaskan langkah-langkah dari awal hingga akhir tahapan-tahapan yang kami lakukan untuk proses pembubutan yang kami lakukan. Oke, yang pertama itu kami mempersiapkan alat dan bahan seperti pahat, kertas tangan, pahat pirata, jangka sorong, dayol, dan juga palu. Lalu kami melakukan pengecekan pada mesin, pada kelistrikan mesin sekaligus pada kebersihan lingkungan mesin dan juga alat-alat yang akan digunakan, yang akan kami gunakan. Lalu kemudian kami menyeting putaran mesin sesuai perhitungan rumus putaran kecepatan mesin, yaitu cutting speed dikali 1000 per V kali diameter. Sekaligus menyeting putaran spindle berlawanan arah dari jam, yaitu putaran arah ke kiri. Lalu kemudian kami memasang benda kerja pada cap dan mengecek benda kerja menggunakan dial indikator agar berputar segaris dengan sumbu agar tidak oleng putarannya. Lalu kemudian kami akan memasang pahat tepi rata pada tool post dan memasang pahat setinggi center dan juga mengunci tool post di bagian depan terlebih dahulu dan tidak melebihi torsi 100. Yang ketiga adalah setting putaran mesin dengan RPM berdasarkan bahan yang akan dibubut. Yang keempat adalah setting putaran spindle sesuai perhitungan parameter pemotongan. Terus setting arah putaran spindle ke arah kiri atau belakang arah kerja. Yang keempat adalah setting benda kerja menggunakan dial indikator. Terus memasang benda kerja tidak melebihi setengah dari benda kerja dan memasang benda kerja dengan menopang dengan alat bantu center putar. Yang kelima adalah setting pahat bubut, pahat full post terhadap center. Yang keenam, lakukan proses awal pembubutan yaitu adalah buka, facing. Yang ketujuh, untuk mendapatkan 20
mm dengan panjang 40 mm dengan diameter 28 mm dengan panjang 40 mm yang berawal dari sekitar 30 mm. Selanjutnya lakukan pembuatan untuk mendapatkan dari sekitar 30 mm jadi 20 mm dengan panjang 25 mm. Lalu lakukan pembuatan untuk mendapatkan 20 mm dengan panjang 15 mm. Yang ukur dan cek ulang ukuran benda kerja agar tidak melebihi atau tidak kurang dengan ukuran awal. Selanjutnya adalah rapikan dan bersihkan seluruh peralatan mesin sehingga tidak meninggalkan ram atau bekas pembuatan. Sekian dari presentasi penelitian. Waalaikumsalam. Oke, kita tadi sudah mendengarkan presentasi kelompok 1, 2, 3 ya. Selanjutnya kita akan refleksi dan evaluasi ya, tapi sebelumnya kita sampai semangat stand up. Semoga kalian dengan menyatakan tangga jalan pulang sebelum sukses, kalian semuanya bisa sukses. Dan evaluasi ini kendala kalian waktu pas pengoperasian mesin bubut itu ada kendalanya? Ada Pak. Ya, kendalanya apa? Siap. Jawab. Iya. Jalannya. Jangka sorongnya Pak. Jangka sorongnya? Iya. Oke, jangka sorongnya kenapa? Jangka sorongnya? Macet Pak. Macet. Oke. Ada mungkin yang mau diberikan? Siap. Ya. Jadi izin jawab Pak. Ya. Siap, mungkin tadi kendalanya di bagian ketika kita sedang melaksanakan pembuatan, bagaimana partnya itu sudah aus atau sudah tidak tajam lagi sehingga pembuatannya jadi kasar Pak. Jadi kasar. Jadi kita perlu melakukan tadi pergantian pahat bubut agar hasil pembuatan jadi mulus. Oke. Ya. Ya, apa? Sedikit kesulitan dalam menggunakan indikator. Kesulitan menggunakan daya indikator. Oke, ya. Memang kalian tadi hasil-hasil saat melakukan pembuatan saya lihat setidaknya tapi cukup baik ya, bagus. Kalian sudah mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Kalau tidak benda kerja menggunakan daya indikator, kemudian tadi katanya menggunakan daya indikator tapi kesulitan memang betul. Itu perlu sering latihan dan latihan seperti itu ya. Jadi termasuk kecepatan parameter pemotongannya juga kalian harus mengerti bagaimana harus sesuai dengan perhitungan yang sudah kalian tentukan. Tidak semata-mata seenaknya kalian untuk menyeting parameter pemotongan kemudian kalian mengikuti tidak, tapi sesuaikan dengan perhitungan supaya hasilnya efektif ya, karena itu berpengaruh sekali dengan proses pembuatan seperti itu ya. Jelas ya? Ya. Nah sekarang saya ini kembali lagi ke duduk seperti biasa dan saya akan merefleksi sampai di mana kemampuan kalian menangkap materi yang hari ini kita sampaikan. Silahkan kalian duduk seperti ini. Kita akan refleksi kalian itu sampai mana untuk analisis atau riset ya kalian tentang materi parameter pemotongan ini. Oke, saya akan bagikan kertas dan kalian nanti isi di sini tentang kuesioner ini, tentang materi sampai di mana kemampuan kalian atau menangkap materi ini ya. Untuk bahan refleksinya ya, silakan bagikan di sana di belakang.
dari mana pun kalian yang kalian tangkap tentang parameter pemotongan pada materi kali ini. Silakan ditulis. Ya. Dan kalian tulis sampai ke bawah. Refleksikan kalian sejauh mana. Ya, cukup refleksinya. Silakan kalian itu dikumpulkan lagi, akan dikumpulkan. Sini dikumpulkan, saya kumpulkan depan. Dan semoga dengan materi ini kalian bisa menyerap dan bisa nanti akan kalian manfaatkan, bisa melakukan proses penjemputan dan kalian bekal nanti bisa kalian di dunia nyata, yaitu di industri ataupun bisa kalian nanti bekerja. Oke. Terima kasih mungkin untuk pembelajaran kali ini ya. Kami harapkan untuk evaluasi tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kemudian bisa tadi praktek juga berjalan dengan lancar dan tinggal untuk latihan lagi sehingga kalian bisa maju dalam materi teknik permesinan bubut seperti itu ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga kalian semuanya sukses. Amin. Saja untuk tamu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap, gerak. Duduk, siap, gerak. Pembelajaran